Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam. Dan bersama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Sahabat Tewali Bapak Hasan Darto Sasa Pendidikan yang kita hormati bersama juga Bapak-bapak selaku wali murid semangat sahabat, dan yang berikutnya adalah yang kita hormati bersama Komite Semangat Sahabat, Bapak Ibu Guru serta yang berbahagia anak semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali kegiatan destinasi. Terlebih dahulu kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada hari yang terakhir ini, di awal yang kita cinta bersama ini, kita dapat bersemoga dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun atas ridho dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama bersyukur dan bacaan kita. Berikutnya salam dengan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita akan sahabat yang berada di Allah. Bapak Ibu Guru serta anak semuanya yang berbahagia, perkenalkan sebelum kita mulai agenda kita, saya menyampaikan tentang acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Kepala Sekolah Kesatuan, dan acara yang ketiga ini destinasi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurul Rina Nurul Masari, Bu Siti dari Bu Rina Nurul Masari menyampaikan diseminasi tentang mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Ya, dan lucu sedikit ya. Akhirnya yang berikutnya ada kerja kelompok dan presentasi, dan yang terakhir adalah Bapak Guru yang saya hormati, beberapa waktu sudah menunjukkan pada siang adalah acara kita mulai yang pertama dari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Dilancarkan dari bawah sampai akhir. Acara yang kedua yakni penyambut sambutan dari Kepala Sekolah Kesatuan yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Urusan Kehumasan, beliau Bapak Hasan Darto Sasa Pendidikan. Pak beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Sekolah yang terhormat perwakilan Komite SMA Negeri Satuado, Bapak Karyawan Mas Bedi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri Satuado, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta diseminasi pemegang aset, dan yang paling istimewa yang kami hormati pembicara kita Ibu Ina Nurul Masari, sarjana psikologi. Bapak Ibu, saya lupa yang saya banggakan dan saya cintai perwakilan dari siswa-siswi SMA Kesatuan yang berbahagia ini adalah pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang kedua, saya mohon izin menyampaikan ke sini mewakili Bapak Kepala Sekretaris Jenderal Bapak Dianto yang tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang sangat penting besar. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan inti acara pada pagi hari ini, identifikasi aset diseminasi. Diseminasi itu istilahnya adalah penyampaian secara luas ya, semua orang paham bahwa di instansi atau sekolah itu ada minimal 6 aset yang harus diberdayakan untuk kemajuan sekolah tersebut. Visi misi ini nantinya hasil akhirnya adalah terbentuk misi yang sesuai dengan aset yang ditentukan, aset manusia, aset sarana, aset sosial, aset agama dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengoptimalkan bagaimana perencanaan berbasis data yang lebih sempurna. Kita panjang dan juga lebar, tentunya Bapak Ibu semuanya, rekan orang tua, komite dan Bapak Ibu guru semuanya dan siswa-siswa mohon untuk diikuti nanti dengan sebaik-baiknya karena konsumsi sudah tersedia, jadi maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Oke, yang penting bahagia, jangan lupa bahagia. Inilah ya bersama. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan salah segalanya. Terima kasih dan selamat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Rina, semangat untuk pendidikan guru dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang paling sampainya dari Kepala Sekolah Kesatuan yang diwakili oleh Bapak Nasar dan Bapak Ibu serta yang berbahagia, sampai kita pada inti kegiatan kita dari diseminasi mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Waktu secukupnya pada Ibu Rina Nurul Masana dipersilakan. Teman-teman, saya izin berdiri ke Bapak Ibu guru dan anak-anak SMA Kesatuan. Terima kasih waktunya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di diseminasi saya mengenai identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Di sini nanti saya bukan intinya tidak menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi dan kita saling sharing dan nanti akan ada kerja kelompok dan presentasi sebentar. Mungkin waktunya tidak akan lama. Sebelum saya mulai acara ini, saya ingin sebentar memberikan beberapa kayak istilahnya SPG dulu. Hanya tapi berpikir sebentar, kita jalan-jalan keliling dunia dan keliling Indonesia dulu dengan menggunakan, mungkin ini sudah ada yang tahu, biasanya Pak Parjo yang seperti itu. Kita jalan-jalan dulu ke keliling dunia. Pada bulan Januari, klunya 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Klunya pada bulan Januari, Pak Warjo jalan-jalan ke Singapura. Amin. Pada bulan Maret, Pak Sarwani jalan-jalan ke mana? Amerika. Di bulan April mau mana? Uganda. Uganda. Kita tahu kita mana? Mana? April. Venezuela. Anies di bulan April pengen jalan-jalan ke mana? Kota Ampere. Oh,
Pak Warjo di bulan Januari pengen jalan-jalan ke Singapura. Pak Sarwani bulan Maret pengen jalan-jalan ke Tangerang. Terus Mbak Anis di bulan Februari pengen jalan-jalan ke mana? Ke Eropa. Eropa. Kamu nyambung? Belum. Nanti April Mbak Anis pengen ke Eropa. Ya, nyambung. Sudah nyambung? Oke, satu nyambung. Sekali lagi. Berarti di bulan Februari namanya Gus Fausta ini jalan-jalan di Februari Di Denmark. betul, status sudah ada yang bisa? Belum? Maksudnya di kayak sini. Januari Pak Wajo pengen ke Singapura. Pak Sarwani di bulan Maret pengen ke Tangerang. Mbak Anis di bulan April pengen ke Eropa. Tadi di bulan Februari ya betul. Betul sekali. Sudah? Sudah ketemu? Sudah? Dia tahu lagi pasti pengen untuk lainnya. Halo? Kalau satu lagi satu yang ringan saja. Ada rumah, ada beberapa rumah dalam satu kampung itu kebakaran. Terus ada rumah yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari kayu, gede dan sebagainya. Tiba-tiba ambulan datang, mana yang ditolong terlebih dahulu? Oh, yang apinya hilang, ambulan datang, biar cepat. Mana yang terlebih dahulu? Ada baja, ada batu, ada kayu, ada gede, ada tembok. Tiba-tiba ambulan datang. Tapi ini bulan-bulan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Betul sekali. Tapi kan yang datang tadi kan ambulan. Kenapa dari dua pertanyaan yang jawab putra putri kita, Bapak Ibu? Ya karena sudah Kemudian kita berhasil dalam mendidik putra putri kita. Dan lanjutkan, mungkin nanti pertanyaan di belakang tadi akan saya jawab. Sekarang kembali ke aset terlebih dahulu. Tapi aku penasaran jalan-jalan tadi ya. Nanti. Oke. Selanjutnya ini kita membahas tentang desiminasi mengidentifikasikan aset. Di sini kita berpikir bareng-bareng di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Andong, itu banyak sekali aset yang sangat dibutuhkan untuk mendidik putra putri kita menjadi orang yang sukses dalam segala hal. Di situ kita mempertimbangkan beberapa aset yang ada, di mana kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam Bapak Ibu semuanya, mungkin seluruh karyawan dan beberapa aset sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Andong. Di sini ada pertanyaan pemantik, mengingat ekosistem, bayangkan sekolah atau salah satu sekolah tempat Bapak Ibu bertugas, bagian-bagian apa yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem. Selanjutnya ekosistem itu terlebih dahulu saya bahas dulu, akan saya lebih percepat karena nanti ada komunikasi atau diskusi kelompok. Di sini ekosistem sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam suatu lingkungan. Di suatu ekosistem itu terdiri dari unsur makhluk hidup dan tidak hidup dalam suatu lingkungan. Ada pola yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu tersebut.
Dalam pemimpin pembelajaran mengelola sumber daya, kita semua Bapak Ibu guru itu seorang pemimpin dalam pembelajaran. Di sekolah itu mungkin memang ada seorang pemimpin kita sebagai bapak kepala sekolah, tetapi tiap Bapak Ibu guru juga sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Seorang pemimpin menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah atau yang dimiliki dalam pembelajaran. Terus di sini bagaimana kita memandang sumber daya sekolah tadi ada dua. Yang pertama pendekatan berbasis kekurangan, yang kedua pendekatan yang pertama dulu fokusnya pada masalah. Kita kalau melihat kekurangan atau aset-aset di sekolah jangan hanya melihat pada basis kekurangan seperti berfokus pada masalah, menegasikan kebutuhan, merancang program atau untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Tetapi kita harus fokus ke yang kedua, pendekatan berbasis aset, di mana kita sebagai pemimpin pembelajaran kita harus berpikir aset yang ada di sekolah kita. Jangan hanya berpikir kekurangan. Sarana prasarana di sekolah kita kurang, aset SDM-nya juga kurang. Jangan berpikir itu, tetapi kita berpikir potensi yang ada dalam sekolah kita. Mari kita kembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita, baik dari segi prasarana, dari segi finansial, dari segi SDM-nya terlebih dahulu itu. Jangan hanya melihat kekurangannya saja. Di sini yang pendekatan berbasis aset, fokusnya pada aset dan kekuatan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, dan membayangkan masa depan itu mau bagaimana, anak didik kita itu akan dibawa kemana dan hasil akhirnya bagaimana, itu kita bayangkan mulai sekarang. Tidak hanya berpikir wah saya ini donasi sekarang harus gini ya sini enggak, tetapi kita gali potensi-potensi yang ada dalam peserta didik kita dengan menggunakan aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Nandong ini. Terus selanjutnya nih, bagaimana pengelolaan sumber daya yang tepat itu akan membantu pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas dengan memiliki 7 aset utama yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu nanti aset modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal sosial, selanjutnya modal politik, dan modal lingkungan atau alam, modal agama dan budaya, serta modal finansial. Di situ nanti akan mendukung dikelola dengan baik, maka akan mendukung dan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih baik dan berkualitas. Dari 7 aset yang mendukung mereka menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Dalam aset modal manusia terlebih dahulu, ini kurang lebih ini nanti yang akan kita diskusikan dalam kelompok, yang termasuk modal manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, mungkin dari pendidikannya, terus mungkin dari kesejahteraannya, dan pendekatan lain mengelompokkan aset modal ini melihat kecakapan seseorang dalam berhubungan bermasyarakat dan sebagainya. Terus selanjutnya modal sosial, contohnya antara lain seperti asosiasi, suatu kelompok di mana di dalam komunitas masyarakat terdiri dari 2 orang atau lebih bekerja sama. Di sini tipe asosiasi berdasarkan keyakinan, profesi, kesamaan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya modal politik, di mana modal politik ini nanti sebagai salah satu aset sekolah yang digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya seorang kepala sekolah memiliki kewenangan atau kebijakan-kebijakan di sekolah tentang apa itu berada di aset modal politik. Selanjutnya modal fisik yaitu berupa bangunan-bangunan sekolah dari perpus sampai ke kelas-kelas dan lain sebagainya. Itu salah satu modal fisik yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan potensi siswa putra putri kita menjadi lebih baik lagi dan sukses dunia dan akhirat. Ini yang modal agama dan budaya merujuk pada hasil cipta karya manusia yang unik yang lahir dari serat teanide. Terus di mana ini nanti kita identifikasi pemetaan modal budaya agama merupakan hal yang sangat penting untuk keberadaan kegiatan
mungkin ritual budaya keagamaan yang berada di sekolah kita, mungkin yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa memberi pengaruh yang positif bagi sekolah. Terus di modal lingkungan alam, potensi yang belum diolah atau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dapat sebagai pelestarian alam dan juga kekayaan kenyamanan hidup. Dan modal lingkungan ini juga bisa terdiri dari udara yang bersih, kondisi sekolah, taman, sungai atau tumbuhan atau dan sebagainya yang berada di lingkungan sekolah serta berada di sekitar sekolah kita. Dan di sini selanjutnya modal finansial. Modal finansial ini sangat penting sekali juga. Dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas sekolah terutama digunakan untuk membiayai pembangunan, membiayai semua kegiatan yang berada di komunitas tersebut. Nah, kalau di sekolah kita berarti dari dana apa saja yang bisa dikeluarkan untuk membiayai sekolah kita, kegiatan-kegiatan semuanya. Nah, refleksi sebentar sebelum ada kerja kelompok. Ini ada refleksi selama kita berada di sekolah atau pada instansi masing-masing, mungkin sebagai wali murid berada di instansi sekolahnya, itu apakah biasanya yang dibahas itu kalau kita rapat itu membahas kekurangan sekolah atau kita membahas kekuatan yang dimiliki sekolah? Biasanya yang mana? Kekurangan. Jadi di instansi Pak Sarwani bekerja sebagai disini sebagai wali murid, di tempatnya Pak Sarwani membahas tentang kekurangannya, lebih kurangnya. Kenapa tidak memanfaatkan atau membahas tentang potensi yang ada atau potensi yang akan dikembangkan? Ya lebih mudah melihat yang kurang-kurang saja. Kalau di sekolah kita Pak Wajo, bagaimana? Kita sering membahas ya, bagaimana? Ya saya kira masih banyak juga yang cenderung membahas kekurangannya karena ya gajah di pelupuk mata orang cakep ya gitu, sementara upeo itu ya. Berarti masih menuju ke kekurangannya ya. Padahal kita harus mengubah mindset kita ya sekarang ya. Kita harus melihat potensi-potensi yang belum berkembang, kita kembangkan. Jadi tidak hanya pada kekurangan, tetapi yang sudah ada kita kembangkan potensi tersebut. Di sini ada lembar. Terima kasih sebelumnya. Ada lembar yang tolong diisi sebentar. Nanti mohon dari Bapak Ibu berkenan untuk presentasi sebentar melihat lingkungan kita sekitar. Aset apa yang ada di lingkungan kita sekitar? Tadi ada 7 aset. Yang pertama, ini untuk siswa modal. Gimana maksudnya yang dari luar ini? Ngapain mereka? Dipaksa Pak. Kadang masyarakat malah jadi beban sekolah ya. Ya, apa sekolah yang menjadi beban besar? Analisis Pak Kasat ini Khususnya racun sekali. Lingkungan apa? Wah, lapangan, sekolah benar. fasilitas Terima kasih Pak Yudi. Iya. Terima kasih untuk ya.
bantuan di sini. Yang pertama adalah dari beberapa sosialisasi yang kami pernah ikuti, dan sekolah kita itu ada dana BOS dari pemerintah pusat, kemudian ada dana BOP dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada sumbangan dari alumni atau masyarakat, kemudian yang nomor 4 ada bantuan pemerintah untuk pengembangan fisik yang saat ini sedang berlangsung, yaitu mendapatkan SK kemarin dari Kepala Sekolah sore saya nilainya sekitar 3 miliar. Alhamdulillah. Kemudian ada dana usaha mandiri. Itu pernah disampaikan dari tim sekolah, di sekolah SMA ada beberapa kantin, jadi ada dana mandiri untuk memasukkan ke SMA Negeri Satu. Kemudian ada beasiswa, dana beasiswa dari Pangdades, itu adalah pabrik ya, salah satu pabrik yang ada di sekitar Jalan Nusantara. Kemudian ada bantuan beasiswa dari lembaga keuangan swasta. Kalau tidak salah kemarin dari sosialisasi itu dari rumah. Kemudian ada dana CSR dari bank pemerintah yang bekerja sama dengan SMA Negeri Satu. Beberapa kegiatannya itu adalah ketika ada bisa Ustadz apa itu Ustadz Mita itu pendananya, karena di sekolah negeri tidak boleh lagi menarik iuran dari siswa dan orang tua, maka itu didanai dari beberapa sumber yang sah, baik dari sponsor maupun dari bank pemerintah yang berhubungan dengan negeri Satu. Kemarin dari pengawal kami ketika beberapa kali mengikuti sosialisasi di SMA Negeri Satu, 8 itu yang kami bisa sebutkan. Kemudian nanti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwani sebagai wali murid dari SMA Negeri Satu Randong. Mungkin ada yang mau menambahi? Betul? Sudah, oke, sambung. Untuk selanjutnya dari model manusia. Untuk modal manusia kami, saya memetakan ada 6 komponen yang terlibat. Yang pertama, kepala sekolah yang seperti kita ketahui, kita punya kepala sekolah yang luar biasa, masih muda, berprestasi, visioner, wawasan yang tidak kita lakukan lagi. Jadi sangat kompeten di bidangnya. Beliau alumni guru muda angkatan ke-4, masih muda, CPNS 2006, seangkatan dengan saya. Beliau sudah berarti mau mati, saya masih masuk di 3D. Aku sama luar biasa. Kedua, unsur guru. Kita seperti kita ketahui, kita punya banyak guru, sekitar 54 atau 55 kalau tidak salah, dan semuanya sudah berlatar belakang pendidikan sarjana. Ada beberapa yang sudah menyelesaikan S2. Kemudian hampir semuanya sudah mengajar sesuai dengan bidang mapelnya. Ada beberapa guru yang tidak sesuai dengan mapelnya karena kebutuhan dan kekurangan kondisi ini, jadi sedang dikonsultasikan dengan dinas terkait untuk memecahkannya ini. Kemudian sampai dengan saat ini seperti yang kita ketahui, kita punya dari 55 guru tadi, 5 orang guru sudah berstatus sebagai guru penggerak, kemudian 10 guru sedang melalui pendidikan CDP, dan beberapa akan mengikuti seleksi tahap berikutnya.
Dari 55 guru yang ada tadi sudah hampir 80% sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian hampir semua pula sudah menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Tinggal satu yang belum, semoga tahun ini segera menyusul. Kemudian seperti yang kita ketahui juga ada beberapa guru yang kompeten dan cakap, punya kecakapan yang luar biasa di bidang pembinaan kompetisi baik itu sains, seni, olahraga dan lain sebagainya. Kemudian kalau diklasifikasikan begitu, rata-rata umur guru di SMA ini masih sekitar 30 sampai 50. Artinya ini kan masa-masa keemasan, masih sangat produktif. Maaf ya yang sudah di atas 50 bukan saya mengatakan tidak produktif lagi. Tidak ada. Ini beliaunya itu tentang guru kita. Kemudian tenaga pendidikan, seperti yang kita ketahui juga beberapa di antara mereka sudah berkualifikasi pendidikan sarjana di bidangnya masing-masing, walaupun yang berstatus sebagai ASN baru satu, tetapi karena ini sesuai dengan yang nunggu jatah dari pemerintah saja nanti, jadi penataan dan pemerataan yang berwenang di sini ada dinas terkait. Kemudian tentang model yang selanjutnya dari masyarakat. Jadi masyarakat sekitar sangat mendukung ketika sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan, misalkan ketika seperti yang kita ketahui, misalkan area kita kan tidak punya lahan parkir. Nah, masyarakat sekitar ternyata menangkap ini sebagai sebuah peluang sekaligus membantu sekolah dalam kerangka menangani keruwetan masalah parkir ini. Kemudian juga terbukti antusiasme dari masyarakat sekitar yang luar biasa menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini, yang dari tahun ke tahun belum pernah mendengar sekolah ini kekurangan murid, harus promosi ke sana kemari dengan iuran dan lain sebagainya, tetapi selalu bahkan beberapa terpaksa tidak bisa ditampung di sekolah ini. Kemudian modal manusia selanjutnya adalah murid. Seperti yang kita ketahui, kuantitas murid kita sampai dengan saat ini hampir 1000-an. Ini kan aset yang luar biasa. Kalau kita kelola dengan baik, saya yakin sekolah ini akan menghasilkan potensi-potensi yang luar biasa. Nah, seperti yang kita ketahui juga, diwadahi dengan beberapa kegiatan ekstra untuk menampung bakat, minat, dan potensi yang hanya tadi dari murid tersebut. Kemudian motivasi untuk berprestasi di sini murid-muridnya masih sangat tinggi. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah itu saya melihat masih cukup banyak lah. Sebagai sekolah di kawasan pinggiran itu, saya melihat kita masih patut berbangga punya murid yang punya motivasi berprestasi dan berpendidikan lebih tinggi, masih cukup banyak. Yang terakhir, komite sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui, hampir semuanya pengurus komite sekolah berlatar belakang pendidikan sarjana dan punya latar belakang pekerjaan tidak jauh dari pendidikan. Ketua komite sekolah kita mantan kepala sekolah, sekretarisnya dan bendahara dan jajarannya juga beliau banyak yang
telah berkecimpung di dunia pendidikan. Artinya mereka paham betul apa yang menjadi kebutuhan sekolah, apa yang harus disumbangkan baik pikiran, tenaga dan lain sebagainya kepada sekolah ini. Kemudian saya melihat beliau-beliau sangat proaktif ketika sekolah ada kegiatan, baik diminta ataupun tidak. Seringkali beberapa pengurus komite memantau sebenarnya sekolah ini sedang ada kegiatan apa, sedang ada hajat apa, begitu beliau-beliau sangat proaktif dalam kegiatan tersebut. Itu yang bisa saya petakan untuk modal manusia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari modal fisik, ayo ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan hasil dan bisa pokok mengenai aspek fisik. Itu yang pertama ada ruang perpustakaan, di mana ruang perpustakaan ini hampir sepenuhnya mendukung kegiatan pembelajaran, karena saya melihat ruang perpustakaan ini digunakan oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tetapi kekurangannya yaitu ruang perpustakaan ini malah dimanfaatkan oleh siswa sebagai tempat nongkrong atau istilahnya adem, dan di mana kadang itu malah mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, lalu yang kedua itu ada parkiran yang belum mendukung jalan, seperti tidak menggunakan helm dan lain sebagainya. Di mana jika disediakan parkiran di sekolah, pihak sekolah bisa mengawasi seperti mengecek kendaraan milik siswa apakah memenuhi standar atau tidak. Jadi ini bisa jadi modal untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti jika ada praktek sholat dari mapel agama kan bisa dilaksanakan di sholat sementara untuk ibadah sholat Jumat, ibadah sholat zuhur itu juga jadi sholat sementara kan ini di kelas sebagai penggantian. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat, ruang PKBU. PKBU ini ruang itu malah dicampur dengan alat-alat olahraga dan lain sebagainya, jadi kurang efektif. Lalu yang kelima ada perbedaan kamar mandi, yaitu perbedaan kamar mandi bisa kita lihat di mana kamar mandi milik yang siswa dengan kelas, sementara yang laki-laki itu ada yang harus sampai jalan ke belakang sana karena posisinya yang cukup jauh. Lalu yang keenam ini ada ruang kelas yang beberapa sudah tergolong mendukung dan beberapa pula belum mendukung saat musim ini, yaitu ruang kelas yang mengalami kebocoran pada atapnya. Apalagi saat ini sudah mulai masuk musim penghujan, walaupun masih cukup. Terima kasih Mas Paulus, perwakilan dari siswa-siswi kita yang menyampaikan beberapa ruang fisik sekolah kita dengan berbagai pemanfaatan, dan mungkin ada beberapa masukan yang harus kita benahi karena di sini baru banyak tahap proses pembangunan, mungkin belum maksimal. Untuk selanjutnya dari modal politik. Terima kasih. Izin menyampaikan hasil diskusi saya dengan Bu Tata terkait dengan modal politik. Tadi kami sudah berdiskusi dan saya melihat dari teman-teman yang lain ini yang menyampaikan itu adalah bapak-bapak. Maka untuk modal politik nanti yang menyampaikan ibu-ibu. Itu kepada Bu Tata kami bersemangat. Oke, dari kelompok kita ini menyampaikan diskusi tentang
modal politik yang dimiliki di sekolah ini ada beberapa, salah satunya yang kami cantumkan di sini yaitu modal politik, yaitu tentang pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kebijakan sekolah, ya baik dari kepala sekolah maupun di manajemen, yang tentu juga melibatkan seluruh stakeholder dari sekolah, ya terkait saran dan segala macamnya. Terus kemudian yang kedua yaitu modal politik tentang adanya kerjasama dengan instansi-instansi di sekitar sekolah yang terdekat paling tidak, yaitu kalau di sini kita sudah melakukan kerjasama dengan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah provinsi dan dinas-dinas yang lain, tergantung dengan apa yang terlibatnya. Kalau yang terbaru ini kemarin kita juga dengan orang ya, terkait pengiriman siswa Wirahardika untuk pelaksanaan sendiri. Selanjutnya selain kerjasama sama dengan instansi luar, kita juga ada bantuan beasiswa. Itu juga tadi sudah disinggung ya, dari kelompok modal finansial itu. Untuk modal politik juga kita masukkan bahwa bantuan beasiswa itu untuk siswa terutama itu juga macam-macam, baik dari pihak swasta, dinas-dinas atau pemerintah daerah. Walaupun memiliki tempat ibadah yang terbatas, walaupun bukan bangunan. Seperti yang dipaparkan oleh anak didik kita tadi ya Pak Ustaz, bahwasanya memang sekarang baru tahap renovasi, jadi untuk tempat ibadahnya masih menggunakan kelas. Kemudian yang kedua, kearifan lokal dalam kegiatan proyek kemarin di YSIG, kemudian tempatnya Idris dan juga tempat-tempat yang lain. Kemudian yang selanjutnya pembiasaan tadarus pagi yang sudah cukup efektif walaupun sekali atau dua kali dan lain sebagainya. Dirasa juga sudah cukup efektif. Nomor 5 yakni adanya ekstrakurikuler rohis yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang kemudian nanti juga bisa sebagai pengisi ketika ada kegiatan Jumat rohani. Yang pertama ada ekstra hadroh, yang kedua ada ekstra BTA atau baca tulis Al-Quran untuk anak-anak yang berminat dan mungkin juga ingin belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ada ekstra dakwah di mana anak-anak itu jika memiliki keinginan untuk agar berani tampil di depan atau mampu bukan seperti itu. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti dan Bu Kanita. Ini dari model agama sangat banyak sekali dan bermanfaat bagi putra putri kita. Selanjutnya masih ada satu lagi yaitu modal Sama ya. Kami mendiskusikan bahwa di model sosial ini ada dua macam. Yang pertama adalah model sosial dari internal, dari dalam sekolah, dan kemudian model sosial yang kedua adalah model sosial eksternal atau yang berasal dari luar sekolah. Untuk yang internal, yang pertama adanya visi-misi yang berbasis kearifan lokal dari kepala sekolah. Kemudian adanya kesepakatan kelas yang dibangun di setiap kelas dari mata pelajaran. Kemudian adanya komite pembelajaran karena di SMA Negeri 1 Agam sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Kemudian adanya komite sekolah, adanya tata tertib sekolah, pelaksanaan kode etik guru, pembiasaan awal pembelajaran di pagi hari yang kemudian dikenal dengan istilah pro takwa, pembiasaan Jumat, ada Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat ceria, dan Jumat literasi. Kemudian model sosial dari internal ini juga termasuk akses jaringan internet. Berikutnya identifikasi yang pertama adalah SMA Negeri 1 Agam pernah
terkait kearifan lokal. Kita sudah menjalin kerjasama dengan UMKM jamu, kemudian keripik tempe, kerupuk. Nah, terus berikutnya dari guru ternyata ini model sosialnya ada organisasi PGRI yang diikuti oleh seluruh guru, kemudian MGRP tingkat kabupaten dan MGRP tingkat provinsi, yang salah satu ketua dari MGRP tingkat provinsi untuk mata pelajaran ekonomi ada Bapak Dr. Agus Gustian, Magister Engineering. Kemudian berikutnya yang ketiga, adanya kerjasama dengan instansi pemerintahan. Kami sebutkan beberapa saja. Ada Puskesmas Andong, Koramil Andong, Polsek Andong, dan PMI Boyolali. Kemudian yang keempat adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Seperti contoh, ini ada dengan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa-mahasiswanya PPL di sini. Kemudian Universitas Dinas Pembangunan PPL. Kemudian ada Universitas 11 Maret, kita bisa melengkapi model-model yang lain untuk aset sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Aplaus untuk kita semua. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau ada pertanyaan? Kalau tidak, saya merangkum dari semua yang sudah disebutkan dari Bapak Ibu dan siswa-siswi kami. Alhamdulillah dari 7 model aset yang kita miliki di SMA Negeri 1 Andong ini akan digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kemajuan dan perkembangan untuk mendidik putra-putri kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang berkarakter, pelajar Pancasila dan memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran agama, sesuai agama masing-masing, serta mampu mencapai apa yang dicita-citakan kelak. Semoga kita dengan 7 aset tersebut kita sudah tidak melihat atau memandang kekurangannya saja, tetapi kita juga melihat potensi-potensi yang ada dalam sekolah kita, baik dari finansial tadi sudah didukung dari berbagai pendanaan dari dana BOS, ada juga bantuan dari alumni dan sebagainya. Dari segi lingkungan tadi juga menggunakan lingkungan yang ada mendukung seperti adanya waterboom untuk kegiatan olahraga, dan dari segi modal manusia yang disampaikan Pak Parjo tadi, dari Bapak Ibu guru yang memiliki sudah bersertifikasi, bahkan memiliki guru penggerak yang sejumlah kurang lebih 15 dan sebagian masih calon dan tahap untuk mendaftar. Dan dari modal politik dari yang disampaikan Tata dan Pak Sulaiman tadi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan kerjasama dengan pihak yang terkait sekolah, dari modal agama dan modal budaya tadi. Dari segi agama di sekolah kita sudah banyak berbagai kegiatan yang terlaksana dan mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Dari segi sosial pun juga sudah disebutkan dari Bu Anis tadi, dari segi internal sendiri dan maupun eksternal sudah banyak sekali yang disampaikan terkait dengan terkait adanya visi-misi kearifan lokal, terus adanya kesepakatan kelas, terus adanya tata tertib dan lain sebagainya. Dan mungkin dari segi fisik, modal fisik yang disampaikan anak-anak, meskipun tadi masih anak-anak menyampaikan sebaiknya, karena di sekolah kita juga masih baru penataan ruang, pembangunan dan lain sebagainya. Insya Allah apa yang menjadi harapan kalian untuk menunjang pembelajaran kalian bisa terwujud biar lebih maksimal lagi. Mungkin di tanggal 27 Oktober pada hari Jumat ini tentang pemetaan destinasi mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 mengucapkan banyak terima kasih atas kerawat kehadiran Bapak Ibu guru, Bapak komite, Bapak wali murid, dan anak-anak yang saya cintai juga. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang disempatkan pada hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Monggo Pak. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang mau berangkat lagi? Boleh. Bapak Ibu saya hormati, sepertinya kegiatan destinasi sudah sampai pada penghujung kegiatan. Ada bantuan. Bukan ada tapi kami ingat. Kamis malam Jumat berganti. Destinasi selesai, pun bisa diakhiri. Sehingga kemudian apa yang bisa saya bawakan dalam terakhir terkait dengan designasi oleh Ibu Bukan Siti Terima Rumah Sakit yang telah berkenan dengan banyak hal mengidentifikasi sumber daya aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh yang hadir dari ketua dari komite dari